Bunda-bunda ada yang mau bertanya kepada Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Ini saya mau bertanya, kalau misalnya doa itu dari suami Ustaz, doa yang untuk anaknya yang tidak bagus. Kadang kan kita suka mendengar gitu, suami pulang misal capek atau melihat anaknya nakal pulang atau gimana, tiba-tiba dia doanya kurang baik gitu, dan sebagai istri tuh mendengar ya Allah, terus kita minta sama Allah, ya Allah semoga jangan dikabulkan gitu. Apakah itu jadi mustajab atau kita tarik gitu doa itu? Nah, yang kedua Ustazah, yang tadi kan orang tua yang durhaka itu karena tidak memilih suami yang baik. Kalau misalnya dia sudah memilih gini Ustazah, tiba-tiba jodohnya suami itu tidak baik, tidak mau sholat, seperti ada tetangga seperti itu. Dia banyak pasangan pilihan gitu, tiba-tiba dapatnya yang tidak sholat, tidak bisa ngaji dan KDRT gitu Ustazah. Itu apakah itu dia karena kelakuan si istrinya yang kurang baik sehingga Allah kasih suami maksudnya jodoh yang seperti itu Ustazah ya? Ya, jazakillah khair Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung jawab ya. Kadang kan yang suka ngomong buruk bukan cuman ibu ya, ayah juga. Dia lagi capek, dasar kamu, mudah-mudahan kamu begini gitu. Kita pas ngedengar, ya Allah kok lisan suami saya kok gitu banget gitu. Akhirnya kita berdoa, ya Allah jangan dikabulin yang buruk-buruk, yang baiknya aja ya Allah. Apakah bisa diijabah oleh Allah? Iya, kalau kita istri yang solihah. Kenapa perempuan tuh lebih mustajab tadi? Bukan berarti ayah tuh nggak mustajab, ayah juga mustajab lisannya, cuman ibu lebih mustajab lagi. Kenapa? Karena tadi posisi dia tuh banyak melewati keletihan, capek, dia melewati mengandung, melahirkan, menyusui, dia dikasih rahim, dia dikasih cobaan, dia dikasih ini, dan kasih sayangnya lebih besar, maka ketika doa itu mustajab. Suami kita doa yang nggak baik, nasehatin ayah jangan gitu dong ngomongnya, kesian anak kita, doain yang baik-baik. Cabut lagi ayah, udah kita ingetin, baru kita doain, ya Allah jangan kau kabulkan doa yang buruk tadi dari lisan suamiku ya Allah. Mungkin dia khilaf dan lain sebagainya. Kita husnudzon saja, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi gitu ya. Doa kita yang baik yang dikabul. Yang kedua adalah ketika kita sudah berusaha memilih pasangan yang baik, tapi ternyata setelah nikah nih yang nggak baiknya kelihatan. Ya kan kalau menikah begitu. Sebelum nikah tuh kelihatan yang baik-baik, betul ya Bu ya? Kemana-mana kita ditraktir, makan di tempat yang mahal. Udah nikah mah udah di warteg aja katanya. Irit, belum beli gas, beli ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang harus kita terima. Kalau model-model begitu ya nggak apa-apa. Cuman yang kadang kaget adalah sebelum nikah dia solih, sesudah nikah hilang kesolihannya. Tiba-tiba ahli maksiat, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, KDRT kepada istri, berzina dan lain sebagainya. Ini kan yang bikin kita kaget. Maka saya sampaikan tadi di awal, ada perempuan yang sudah ikhtiar mencari suami yang baik, tapi Allah hadirkan yang buruk, bukan berarti itu gambaran dari diri dia. Walaupun Al-Quran mengatakan, at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna lit-thayyibat, al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil khabisat, yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk, yang suka zina sama yang sering zina juga. Kebanyakan begitu, bukan keseluruhan. Tapi ada perempuan baik-baik, dia dapat laki yang nggak baik. Kenapa di sini Allah pengen menguji bagaimana kesolihan dan keimanan seorang perempuan tersebut? Tahan nggak ujian dengan laki-laki seperti ini? Bisa jadi yang nganterin dia ke surga suaminya yang dia bilang kayak dajjal. Betul ya? Betul. Jadi ambil hikmahnya, terus berusaha nasehatin, ikhtiar. Kalau nggak bisa lewat lisan kita, minta lisan dari orang tuanya, minta nasihat dari orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa juga, nggak mau didengerin. Orang-orang terdekatnya, saudaranya juga enggak. Guru spiritualnya biasanya sama guru lebih kena. Ajak ngaji, bawa ke guru, tolong nasihatin suami saya. Nah itu salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tapi kebanyakan memang orang itu berjodoh sesuai dengan
gambaran dirinya. Ya, jadi kalau kita lagi ngomel sama suami kita kok gini banget ya. Coba kita berkaca diri, takutnya kita juga begitu sebenarnya. Gitu ya Bu ya. Kita punya suami, ya Allah, suami saya pelit, bakhil, meregehese, selesai nih. Siapa tahu kita juga aslinya orangnya pelit sebenarnya. Itu gambaran kita lagi disuruh ngaca nih sebenarnya. Ya Allah, ke suami saya begini. Kita muhasabah diri. Aduh, mungkin ada yang harus diperbaiki dari diri saya. Ya, intinya mah begini Bu. Ada pernah satu kisah yang luar biasa. Itu saya baca waktu itu di kitab Dardir ya, tentang kitab Isra Mi'raj. Kisah seorang perempuan yang kalau mau ngapa-ngapain baca bismillah. Dia perempuan soleh, suaminya tidak soleh, bahkan durhaka kepada Allah. Kata suaminya, so alim banget sih jadi istri, sok soleha dan lain sebagainya. Adalah perkataan seperti itu. Istrinya bersabar, tetap menunjukkan akhlak yang baik. Satu ketika suaminya pengen ngerjain istrinya. Pengen tahu sih seberapa tinggi keimanan dia, sesoleha apa sih dia nih, kata suaminya. So alim dan lain sebagainya. Suaminya datang bawa duit, ditaruh dalam dompet. Wahai istriku, tolong simpan ini, nanti aku ambil lagi. Baik suamiku, kata istrinya. Dia masukin ke dalam laci dompetnya, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup. Keesokan harinya diambil sama suaminya, dibuang ke dalam sumur yang dalam. Kata suaminya, gak ada lagi tuh yang bisa nolong kamu. Jangan sok alim deh jadi perempuan, jangan sok baik. Akhirnya setelah dia buang, disamperin istrinya. Wah istriku, kemarin ada gak dompet yang aku titipin dalamnya uang? Mana sini, aku pengen pakai. Oh ada wahai suamiku, sudah aku jaga amanah itu sebaik mungkin. Dia buka lacinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allah kembalikan, Allah utus malaikat untuk mengambil kembali dompet itu, ditaruh dalam lacinya. Karena segitu yakinnya dia dengan kalimat bismillah. Ibu-ibu jangan lupa mengawali apapun dengan bismillah. Tapi kalau mau gibahin orang jangan bismillah dulu. Lagi ketemu sama teman baru datang ya, aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak katanya? Itu nggak masuk gitu ya. Jadi mau gibah, mau maksiat, jangan bismillah. Bismillah itu kalau mau melakukan kebaikan, baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin dengan kalimatullah, itulah Allah nolong kita. Akhirnya gara-gara keyakinannya kepada kalimat bismillah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ suaminya dapat hidayah untuk berhijrah, bertobat. Karena apa? Karena istri yang menunjukkan kesolehaannya. Makanya tugas kita cuma apa? Bersabar, tunjukin bagaimana kita bisa menjadi istri soleha. Insya Allah itu jalan hidayah buat suami kita. Tuh ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang Ustazah bilang kan, salah satu orang tua yang durhaka itu kalau tidak mengajarkan anaknya yang baik-baik gitu ya. Kalau misalnya pasangan suami istri menunda untuk memiliki anak dengan alasan merasa belum mampu, menurut Ustazah gimana? Ya, baik. Ini terkenal dengan istilah child free. Ya, ini lagi rame nih, child free nih. Saya nggak mau punya anak. Bahkan ada salah satu influencer, dia mengkampanyekan child free tersebut. Ya mungkin kita nggak tahu alasan faktornya apa, tapi beberapa yang saya baca, orang-orang yang punya prinsip child free itu artinya nggak mau punya anak bu, gitu. Ya udah jangan punya anak lu deh, atau nggak punya anak selama nikah. Itu satu, karena ketakutan mereka akan gen yang tidak sesuai dengan orang tuanya. Misalkan ibu bapaknya cakep cantik nih, ya. Kemudian ketika mereka punya anak, mereka tuh ketakutan, takutnya anak saya pas lahir tuh fisiknya, gennya tuh nggak sama kayak orang tuanya. Insecure, jadi ketakutan berlebihan, maka child free. Yang kedua karena faktor ekonomi. Ya Allah, saya belum siap deh punya anak. Kenapa? Saya takut nanti ngasih makannya pakai apa, biayain sekolahnya gimana, saya aja susah sama suami nih, gitu. Atau yang ketiga karena faktor penyakit, mohon maaf, penyakit yang ada di rahim atau pada suaminya, sehingga mereka nggak bisa punya anak, maka mereka punya prinsip child free. Ya,
sebenarnya ya Islam nggak ngelarang kalau kita punya prinsip seperti itu, tetapi punya anak itu lebih berkah. Mungkin istilahnya bukan child free, bukan nggak pengen punya anak selama-lamanya, lebih kepada mengatur waktu untuk punya anak. Saya pengen punya anak ya Allah, tapi mungkin saya tunggu dulu nih, misalkan lagi kuliah saya tunggu 4 tahun dulu, setelah lulus kuliah nanti saya langsung program. Tapi hemat saya, kalau kita sudah menikah, mau dikasih cepat atau lama itu kan urusan Allah. Jadi jangan pernah ditunda-tunda. Ada orang yang menunda-nunda akhirnya beneran gak dikasih sama Allah. Saya dulu punya temen, ketika di kampus itu, karena dia, ya saya belum lulus kuliah gitu, dia pakai KB dari awal nikah. Pakai KB, IUD, dia pakai IUD. Saya bilang, ngapain pakai? Kalau udah jadi mah nggak apa-apa, alhamdulillah. Karena kan di situ posisinya saya juga udah menikah, dia udah menikah, kita sama-sama menikah, dan saya lagi hamil kala itu. Saya bilang udah nggak berat, insya Allah kalau disupport sama suami, gitu ya. Nah, Islam itu sebenarnya lebih menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Ustazah, saya takut kalau punya anak nggak bisa didik yang baik, saya jadi orang tua yang zalim, maka saya nggak mau punya anak. Ya sebenarnya bagus juga. Karena ada beberapa orang tua yang belum siap jadi jadi orang tua, tapi dia, mohon maaf, tiap tahun dia beranak aja, produksi terus ya. Itu kayak lagunya ibu-ibu, mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, berkali-kali itu, ngandung lahir, ngandung lagi. Tapi dia lupa, punya anak tuh bukan sekedar melawan gengsi, saya punya anak nih, ya saya punya keturunan, enggak. Tapi bagaimana pendidikan, khususnya pendidikan agama, itu banyak yang kita lupain. Ustazah, Ya. kalau boleh mengelaborasi, jadi kita sebenarnya tuh boleh pakai KB kalau misal planning kita tuh mau Mengatur jarak supaya Boleh jangan saja. setahun itu bisa 2 anak ataupun setahun sekali melahirkan, boleh, itu boleh. boleh. Ataupun misalnya kan ya memang sih saya juga paham sih, maksudnya kadang-kadang anak zaman sekarang kan mereka kawin terus nanti mau punya anaknya nanti 2 tahun lagi. Betul. Atau 3 tahun Karena lagi. mungkin mentalnya yang belum siap, Iya, kan, betul, itu betul. kan yang Dan lebih. biasanya kan juga kan di awal memang orang tua itu mengawinkan mereka supaya tidak terjadi hal yang Betul, sebaiknya tidak terjadi, menghindari zina dan lain sebagainya. Nah makanya setelah itu ya mereka sekolah dulu, terus nanti hamilnya mungkin kalau udah 2 tahun lagi. Nah kalau kayak fenomena seperti itu apakah dibolehkan? Sebenarnya boleh saja gini, dalam istilah fikih kontemporer itu ada 2. Ada tanzimun nasab, ada tandidun nasab ya. Ada yang makna pertama itu mengatur jarak keturunan, ada yang kedua memutus keturunan. Jadi kalau dia niatnya pakai KB, tapi untuk memutus keturunan sama sekali nggak punya anak, itu nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau dia niat KB untuk mengatur jarak keturunan, dia nggak mau zolim sama anaknya, mohon maaf punten ya. Misalkan tadi karena mentalnya yang belum siap, atau istrinya punya penyakit, atau keadaan yang memang belum memungkinkan kalau punya anak, kalau sekiranya punya anak nanti zolim sama anaknya nih, gitu. Bahkan bisa nyiksa anaknya, bisa KDRT ke anaknya, kan banyak ya. Itu belum siap mentalnya secara utuh menjadi orang tua, ilmunya belum cukup nih. Maka dia boleh untuk tanzimun nasab, diatur jarak keturunannya. Cuman KB yang paling bagus adalah KB alami yang diajarkan oleh Rasul. Mohon maaf ya, bahasa fikihnya tuh azl. Ya, ibu-ibu udah paham lah, saya nggak usah jelasin itu ya. Apa itu Ustazah maksudnya? Kalender atau apa? Jadi azl itu keluarnya di luar, gitu ya. Udah paham ya Bu ya? Nggak usah diterusin lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika sudah mau keluar, itu dikeluarkan spermanya di luar, bukan di dalam. Oh itu malah boleh ya kalau dalam, Itu boleh, itu dalam juga KB. fikih? Tapi KB gitu. yang alami, yang kalau ibu-ibu sekarang kan takut KB ya karena itu ganggu hormon katanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu yang lebih aman sebenarnya dengan cara seperti itu. Atau dengan mohon maaf pakai alat pengaman. Ya, itu juga boleh. Kalau nggak pengen yang lain-lain atau kita mengambil pendapat yang wah nggak boleh KB begini-begini, ya udah dengan cara alami KB-nya gitu. Ya, tapi ada ustazah yang udah melakukan hal demikian jadi juga gitu ya. Itu sudah qadarullah, rizkinya Allah.
Bahkan saudara saya, sepupu saya di IUD ini kan sekitar 90% kata dokter. Ya, 99%. 1% doang tuh ada peluang hamil. Pakai IUD tetap hamil juga. Berarti sudah qadarullah. Ada orang yang mohon maaf punten, dia program sana sini. Ya bahkan dia bilang udah segala cara saya lakukan tapi belum jadi juga, qadarullah, Allah belum izinin gitu. Jadi kalau untuk pakai KB-nya mengatur keturunan, baik apa ya, mempersiapkan mental, ilmu dan lain sebagainya. Atau yang kedua, Bu Vera, ada orang pakai KB itu karena nggak pengen zolim sama anaknya. Misal dia udah punya anak, anaknya masih bayi. Dan dia punya prinsip, pokoknya saya harus menyusukan, memberi ASI sampai 2 tahun full. Kalaupun saya hamil setelah 2 tahun, anak saya udah gedean dikit, biar dapat kasih sayangnya lebih utuh lagi gitu ibaratnya. Ya, itu boleh. Dia pakai KB untuk mengatur jaraknya. Ada yang anaknya baru sebulan, ibunya udah hamil lagi. Kebobolan cek orang Sunda nama ya. Ya Bu, ya kan bukan kita juga yang mau, qadarullah juga begitu. Sudah ya. Maka sekali lagi ikhtiar, KB itu terkadang ikhtiar. Maka niatnya apa? Mengatur keturunan, apa memutus keturunan. Jangan sampai juga gara-gara mau child free, nggak mau punya anak, itu sampai apa disebutnya tuh, pengangkatan rahim. Ada lagi apa lagi itu? Steril ya, steril. Wah, Islam itu lebih suka kita punya anak yang banyak. Kita punya keturunan penerus para nabi gitu ya, insya Allah nih seperti itu. Jadi kalau untuk mengatur boleh-boleh saja. Kalau niatnya memutus itu, atau nggak mau punya anak lagi gitu, atau kalau nggak mau punya anak lagi, ya misalnya anaknya kan udah beberapa, terus usia banyak kita pengalaman nih kayaknya ibu. Iya, maksudnya ya ini pengalaman pribadi, terus usia kan juga udah ya bukan, karena takutnya resiko ya melahirkan di usia tua. Nah, kita boleh datang ke tabib yang sikoh, dokter yang terpercaya. Jadi sebenarnya Islam itu agama yang rahmat kok, nggak memberatkan. Kita udah tua, kalau melahirkan lagi, misalkan ibu-ibu udah usia 50 tapi belum menopause nih. Jadi andai kata hamil lagi masih bisa misalkan, ya. Nah, takut itu terjadi resiko buat ibu atau anaknya, datang ke dokter, kata dokter, ibu, mohon maaf, kayaknya ibu harus disteril. Atau mungkin pakai KB atau ya gimana, karena ibu kan belum menopause juga. Ya kalau menurut dokter dari sisi medis dan kesehatan lebih maslahat, ikutin gitu. Ya, jadi dokter yang terpercaya itu juga bisa dijadikan rujukan, tergantung dengan keadaan kita. Mohon maaf, ada lagi orang pakai KB. Saya kayak kejadian kawan saya, dia harus KB setelah lahiran anak ketiga. Itu bahkan harus disterilin, bukan karena apa-apa, tapi karena kalau dia hamil itu resiko kematian buat ibunya kalau hamil lagi. Jadi setiap hamil itu preeklamsia ya, apa namanya ya? Ya, tiba-tiba preeklamsia, jadi bisa mengakibatkan kematian. Jadi terakhir dia ngelahirin tuh hampir lewat. Maka di situ dokter bilang, ibu keadaannya kayaknya ibu nggak bisa punya anak lagi. Maksudnya jangan diteruskan, kalaupun itu nggak usah hamil lagi. Iya. Maka disterilkan. Kalau menurut dokter itu maslahat buat semuanya, kita anak kita silakan gitu. Ya, jadi Islam itu agama yang rahmah kok. Ya, karena kan suka ada yang sebagian yang bilang betul, KB itu haram. Gitu. Ya, betul. Kan ini masih ikhtilaf dari para ulama. Saya ambil pendapat yang itu. Kalau mengatur boleh, tapi kalau memutus, tapi sebenarnya dia nggak ada gangguan apapun, itu yang berdosa. Itu ya. Ada lagi pertanyaan atau sudah? Sudah ya, 11:30 ya. Baik. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya pagi ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah disampaikan dan bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.